Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Topik 1.4 demonstrasi kontekstual. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Setiawan, yang kedua ada Imanuddin Bagus Firmansyah, dan yang ketiga ada David Chandra Saputra. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dan efektif bagi setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Jadi, pada intinya pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik mempunyai suatu karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan dengan perlakuan yang sama. Maka tugas kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan adalah sesuai dengan kesiapan belajar mereka, minat, dan juga profil belajar yang berbeda-beda. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain berfokus pada peserta didik, pembelajaran evaluasi, dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel dan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama adalah konten atau isi. Ini tentunya berkaitan dengan penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah proses, berkaitan dengan runtutan keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga ada produk, berkaitan dengan karya yang dibuat oleh peserta didik sebagai hasil ekspresi diri mereka. Dan yang keempat ada lingkungan belajar, suatu pembentukan suasana atau kondisi belajar yang menyenangkan agar dapat memberikan efektivitas dan pengaruh terhadap hasil belajar. Tentunya 4 aspek ini sangat berkaitan atau erat kaitannya dengan kesiapan belajar, kemudian profil atau gaya belajar, dan juga minat dari peserta didik. Contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Contoh-contoh pembelajaran diferensiasi itu dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama diferensiasi dari segi konten, kemudian diferensiasi dari segi proses, dan kemudian diferensiasi dari segi produk. Yang pertama, contoh dari diferensiasi konten ialah berdasarkan hasil asesmen diagnostik, diketahui bahwa gaya belajar siswa dibedakan menjadi 3. Ada yang suka audiovisual, kinestetik, dan audio. Maka dari itu, siswa diberikan bahan ajar yang berbeda menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang belajar audiovisual, kemudian siswa yang belajar dengan kinestetik, dan siswa yang belajar dengan audio. Kemudian contoh yang kedua yaitu diferensiasi dari segi proses. Contohnya yaitu pada pembelajaran matematika bab satuan ukur, diketahui asesmen diagnostik yaitu peserta didik memiliki kesukaan terhadap alam, seni, dan kegiatan fisik. Maka dari itu, proses belajar peserta didik dibagi menjadi 3. Untuk peserta didik yang menyukai alam, mereka akan disuruh untuk mengukur lingkar batang pohon dan tinggi tanaman. Kemudian, siswa yang menyukai seni akan mengukur hiasan yang ada di kelas, sekolah, atau rumah. Kemudian, peserta didik yang menyukai kegiatan fisik akan mengukur jauh atau tinggi lompatan
dari peserta didik yang juga menyukai kegiatan fisik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dari diferensiasi segi produk, yaitu contohnya adalah pada pelajaran matematika bab statistik data, hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa siswa dikelompokkan menjadi peserta didik yang masih harus mengulang, kemudian yang kedua peserta didik yang sudah memahami konsep dasar, kemudian dan yang ketiga yaitu peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan. Untuk kelompok peserta didik yang masih harus mengulang, mereka akan diberi tugas analisis melalui sebuah tabel dan diagram sederhana. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar, mereka akan diberi tugas analisis dua buah data menggunakan sebuah model diagram. Kemudian kelompok peserta didik yang siap diberi tantangan, mereka akan diberi tugas menganalisis dua buah data dalam berbagai model diagram. Ada 4 teori pendukung yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori sistem ekologi. Kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori zone of proximal development. Kemudian yang keempat adalah learning modalities. Sekarang mari kita bahas mulai dari teori yang pertama, adalah teori sistem ekologi. Teori ini dikemukakan oleh Uri Braunbrender, ahli psikologi Cornell University. Teori ini menjelaskan adanya suatu perkembangan individu dalam interaksinya dalam suatu lingkungan di luar dirinya, yang terus-menerus ataupun kontinu akan mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah multiple intelligence. Ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logika matematis, kecerdasan naturalis, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan visual spasial, dan juga kecerdasan musik. Kemudian Zone of Proximal Development atau yang kita singkat dengan ZBB dikemukakan oleh Vygotsky. Teori ini ada 2 level sebagai ukuran kemampuan dan juga potensi peserta didik, yaitu perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Dan teori yang keempat yang mendasari adalah teori modalities. Teori ini merupakan suatu modal mereka untuk belajar yang biasa dikenal juga sebagai FAK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Dan tentunya di dalam kelas harus menyesuaikan ini agar tercapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itu tadi ialah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.